Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan tetap berpuasa ya. Meskipun kita sekarang dalam menjalankan beribadah puasa Ramadan, jangan sampai semangat kalian untuk belajar menjadi kendur ya. Kita harus tetap belajar dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang berjudul tsunami. Nah, sebelum kita membahas mengenai tsunami, saya ingatkan kembali kalau materi sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai gempa. Nah, gempa bumi itu sering terjadi di wilayah Indonesia. Apalagi sekitar 1 minggu yang lalu kita baru saja terguncang gempa sekitar 6, sekian skala Richter yang pusat gempanya ada di wilayah pantai Malang. Nah, kenapa kita itu sering sekali terjadi gempa bumi di Indonesia? Nah, karena kita berada di wilayah lempeng yang sangat labil. Jadi Indonesia itu merupakan negara yang berupa kepulauan dan terletak pula di lempeng bumi yang labil, yaitu ada lempeng Samudra Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Samudra Pasifik. Jadi wilayahnya kita itu dikelilingi oleh beberapa lempeng bumi yang sifatnya labil atau sering mengalami pergerakan. Nah, dengan adanya letak kita yang berada di lempeng bumi, maka Indonesia itu memiliki potensi besar untuk terjadi gempa bumi di dasar laut. Nah, kalau sampai gempa bumi ini terjadi di dasar laut, maka kemungkinan akan bisa menimbulkan tsunami. Nah, sebelum kita membahas mengenai lebih dalam tentang tsunami, kita harus terlebih dahulu belajar mengenai relief yang ada di permukaan bumi. Nah, relief dasar laut. Sebenarnya laut yang kita lihat seperti biasanya itu kan hanya berupa air laut saja. Nah, sebenarnya di dalam dasar laut itu bentuknya itu seperti ini. Jadi ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari. Ada bagian A, B, C, sampai I. Nah, apa saja bagian-bagian itu? Mari kita pelajari. Yang pertama, ada di sini simbol A. A merupakan pulau. Jadi pulau yang biasa ditempati oleh manusia. Nah, kalau di wilayah B ini biasanya sering terjadi zona pasang surut air laut. Nah, kalau yang C ini, nah ini adalah permukaan air laut ya. C ini sudah memasuki daerah dasar laut. Nah, C ini dinamakan paparan benua. Apa sih itu paparan benua? Paparan benua adalah dasar laut yang melandai ke daratan hingga kedalaman kurang dari 200 meter.
Kalau wilayah D ini dia dinamakan lereng benua. Jadi dia ini tebing yang curam yang mulai turun secara drastis ke arah bawah menuju ke dasar laut. Untuk wilayah E seperti huruf U ini dia dinamakan lubuk laut, yaitu dasar laut yang bentuknya bulat dan cekung. Jadi karena bentuknya seperti huruf U maka dia dinamakan lubuk laut, yaitu yang bentuknya bulat dan cekung. Nah, berikutnya yaitu simbol huruf F. Huruf F ini dia menjulang ke atas. Nah, dia ini dinamakan dengan punggung laut. Apa itu punggung laut? Yaitu dasar laut yang menjulang ke atas sebagai bagian dari pegunungan laut. Jadi di dalam laut itu kan ada gunung berapi. Nah, F ini biasanya merupakan bagian dari pegunungan yang ada di laut. Untuk daerah G yang curam ini dia dinamakan dengan palung laut. Palung laut ini adalah dasar laut yang sangat dalam, curam, sempit, dan memanjang. Huruf H di sini dia dinamakan gunung laut, yaitu gunung yang kakinya berada di dasar laut, sedangkan badan puncaknya muncul ke atas permukaan laut. Jadi sebagian dari gunung ini berada di dasar laut, tapi bagian puncaknya dia muncul di atas permukaan laut. Nah, gunung laut ini apabila dia mengalami letusan, nah ini yang bisa berbahaya dan berpotensi terjadinya tsunami. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu waktu itu gunung laut yang berada di daerah Jawa Barat dia mengalami letusan dari dasar laut sehingga menimbulkan tsunami yang sangat mengerikan. Bahkan beberapa negara yang berada di luar negeri dia itu terkena dampak dari tsunami dan gunung berapi ini, yaitu yang kita kenal dengan Gunung Krakatau. Coba nanti kalian bisa share atau bisa search di internet mengenai Gunung Krakatau dan anak Krakatau. Nah, yang terakhir ini adalah Guyot. Guyot itu adalah gunung di dasar laut yang bentuknya menyerupai Simon, tapi puncaknya datar. Jadi dia ini gunung yang ada di dasar laut, tapi puncaknya itu dia tidak lancip, tapi puncaknya cenderung datar. Nah, itulah anak-anak mengenai beberapa relief dasar laut yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari mengenai tsunami. Semoga pelajaran kita hari ini sangat bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar meskipun kita harus melakukan ibadah puasa. Jangan patah semangat, kita pasti bisa melampaui pandemi ini. SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.